Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang mulia, Anda ingat bahwa kita sudah membahas dua komponen utama dari akidah. Yang pertama adalah tasdik bil qalb, taqrir bil lisan, dan yang ketiga adalah tarkan bil af'al. Seorang itu harus menunjukkan tidak sekedar hanya berhenti pada lisannya, tapi dia harus membuktikan pada semua perilakunya. Kata-kata bil af'al ini menegaskan bahwa tidak ada satu perilaku seorang mukmin kecuali itu menunjukkan perilaku bahwa dia berakidah tauhid. Apapun itu. Senang atau susahnya, sendiri, berdua, atau di tengah keramaian, saat dia diam atau saat dia bicara, saat dia makan atau saat dia buang air, saat dia bangun atau saat dia tertidur, saat dia berhubungan suami istri atau di saat dia menjaga anak-anaknya, saat dia bersama istrinya, saat dia bersama suaminya, saat dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi pemimpin-pemimpin, saat dia menjadi ustadz, menjadi ulama, saat dia menjadi profesional, saat dia menjadi apapun dalam kehidupan ini. Maka itu adalah cermin seorang yang berakidah. Ketika kita melihat faktual bahwa seseorang melakukan satu tindakan-tindakan yang salah, apakah kita bisa mengklaim bahwa dia tidak punya akidah yang benar? Tidak sesederhana itu. Seorang bisa saja terjebak pada sebuah kesalahan, karena Nabi SAW pernah mengatakan dan ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin bisa berzina?" Nabi jawab, "Ya." Seorang mukmin bisa mencuri? Ya. Atau secara prinsip seorang mukmin bisa melakukan kemaksiatan? Ya. Apakah seorang mukmin bisa berdusta? Jawaban Nabi, "Laisa minna man ghassa." Pendusta itu bukan golongan kami. Kenapa? Karena kedustaan itu adalah menyembunyikan kebenaran dalam hatinya, tapi mengucapkan secara tidak benar dalam lisannya. Dan itu bukan sifat orang yang berakidah. Tidaklah bersekutu antara kebenaran dengan kebatilan. Tidaklah sekutu antara yang hak dengan yang batil. Antara yang amanah dengan yang khianat. Tidak akan bersekutu itu. Sehingga akhirnya, kalau cuma ketika menjalankan jabatan seorang itu terpeleset dalam sebuah kesalahan, apa lantas dikatakan karena akidahnya rusak? Belum tentu. Tapi kalau dia menikmati itu, dan kemudian melegalkan itu, dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, nah itu pasti karena sebab dia rusak dari sisi akidah. Kalau kita cek ke atas, ini takrir atau yang pasti tasdiknya tidak benar. Posisi kebenaran atau pembenaran dalam hatinya tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang mulia, itulah fakta. Sehingga seorang mukmin kalau ditanya kenapa dia sholat, kenapa dia puasa, kenapa dia pergi umrah, kenapa dia pergi haji, kenapa dia bersedekah, kenapa dia berzikir, kenapa dia membaca Al-Quran, kenapa dia tidak mau berdusta, kenapa dia bersifat amanah, kenapa dia melayani banyak orang di saat dia memimpin? Jawabannya sederhana, karena dia memiliki akidah yang benar. Karena tuntutan dari akidah yang benar, dia harus menunjukkan bahwa semua aktivitasnya adalah aktivitas seorang budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden Republik Indonesia atau semua presiden di muka bumi, itu budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan budaknya Allah? Orang suruhan Allah. Artinya apa? Dia harus mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan yang seharusnya, dan memang itulah Allah menyuruh kepadanya. Amanat. Yang nanti satu hari kala Allah akan bertanya kepadanya. Apa dia pikir dia tidak pulang kepada Allah? Dia tidak akan mati dan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak. Nah, di titik inilah seorang harus melakukan tindakan-tindakan dan dia berhati-hati dalam menjalankan tindakan ini.
Saudara pendengar yang mulia, insya Allah titik komponen ketiga ini akan kita perdalam dalam pertemuan yang mendatang. Semoga Allah memberikan kesempatan waktu yang cukup sama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.